Oke, saya ulangi ya. Jadi kita review dulu sedikit waktu menghitung volume benda berdasarkan irisan penampang. Ini ada benda pejal, kemudian porosnya ini kita letakkan di sumbu X, kemudian kita menghitung volumenya dengan diketahui bahwa irisan penampangnya di setiap posisi X diketahui rumusnya. Nah, waktu itu udah dibahas di semester lalu, integral volumenya itu adalah sama dengan integral dari A sampai B dari luas penampang kali dx gitu ya, AX dx. Nah, ini akan kita pakai untuk nanti di integral lipat. Oke, sekarang balik ke melanjutkan yang lalu. Sorry. Lewat. Nah, saya lihatkan dulu satu animasi di sini. Tunggu sebentar, belum muncul ya. Masih loading. Muncul ya. Baik, ini apa yang saya gambar? Ini yang kotak-kotak warna merah adalah set fungsi XY, jadi sebuah permukaan dengan daerah definisinya berupa persegi panjang. Jadi ini X-nya antara katakanlah dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D itu ya. Nah, prinsip menghitung volumenya sama dengan irisan menghitung prinsip menghitung integralnya sama dengan prinsip menghitung volume benda yang irisan penampangnya diketahui, yang tadi di awal saya perlihatkan. Yaitu sebagai berikut. Jadi kalau kita amati ini, sepanjang sumbu Y ini dari C sampai D, saya partisikan N, N bagian. Oke ya. Kemudian kita lihat irisan penampangnya. Jadi yang jalan hijau itu adalah penampang di posisi Y tertentu. Untuk satu ini, Y-nya tertentu gitu ya. Bayangkan bahwa ini Y-nya C sampai D di partisi atas N bagian gitu. Jadi di setiap partisi kita pilih wakil, bikin penampang gitu ya, seperti di integral lipat 1. Oke. Seperti ini. Jadi kalau di sini untuk satu buah bidang hijau ini selalu nilai Y-nya konstan ya. Oke. Jadi volumenya bisa kita hitung sebagai integral dari volume ini seluruhnya adalah integral AY dy ya. Sama dengan waktu irisan penampang. Jadi penampangnya ini yang jalan bergantung ke posisi Y. Jadi integralnya integral AY dy. Bisa juga seperti ini satu lagi animasinya. Sebentar lagi loading juga. Atau yang tadi saya lanjut dulu ya. Jadi yang tadi integralnya volume sama dengan integral CD AY dy. Duh, gambarnya tadi udah saya tutup, bentar supaya kelihatan lagi. Nah, ya yang tadi ini volumenya adalah, ini saya singkirkan dulu di pinggir, volumenya adalah integral CD AY dy gitu ya. Kemudian untuk satu keping ini, satu irisan ini, si AY ini kita lihat, saya mau ngitung sekarang untuk Y tertentu, maka AY ini, jadi untuk satu buah keping, Y-nya konstan, maka luas kepingnya bisa kita hitung
sebagai integral satu peubah biasa juga sebagai luas keping dari A sampai B ini, batas X-nya dari A sampai B, integral dari ini. Dengan Y-nya konstan ya untuk satu buah ini irisan. Oke, jadi ini AY-nya rumusan luas irisan penampangnya. Saya masukkan ini ke sini. Nah, jadilah integral lipat 2 bisa kita hitung dengan integral yang namanya ini integral berulang. Hitung dulu ini sebagai AY-nya. Kemudian hasilnya kita integralkan lagi terhadap Y. Oke, itu salah satu cara. Cara kedua kalau kita lihatnya seperti ini. Ini. Kalau ini irisan penampangnya kita lihat sepanjang sumbu X ya, di mana X-nya bergerak dari yang paling kiri ini, X-nya A, sampai di sini irisannya X-nya sama dengan B. Jadi volume si benda yang sama tadi bisa juga dituliskan sebagai integral dari AX, ini ya. Kali ini X-nya bergerak dari A sampai B, AX dx. Oke. Saya perlihatkan di sini. Oh, udah nggak ditulis lagi kayak gininya, tapi saya tulis dipakai Office aja. Sebentar. Saya tulis di sini. Jadi yang kedua itu volume bisa juga dihitung sebagai kalau ininya AX dx gitu. Nah, ininya apa ini? Kita lihat untuk 1X. Mana gambarnya tadi? Hilang. Udah dikali. Bentar, saya panggil lagi gambarnya. Mana slide-nya? Ini. Sorry, saya tadi kehilangan. Saya panggil lagi. Bentar, loading dulu. Lama loadingnya. Yang ini tadi. Nah, untuk satu buah X tertentu, maka ini luas ini bisa kita hitung sebagai tingginya ini Fxy, ini lengkungan yang ini, potongannya. Kemudian ini sepanjang Y-nya dari C sampai D. Jadi apa? Untuk satu buah X, ini tak lain adalah integral dari C sampai D Fxy, X-nya tertentu, diam gitu ya, dy. Nih, yang gambar ini untuk satu X tertentu. Gitu. Sehingga saya dapat rumus dari sini, V juga bisa dihitung sebagai integral AB, CD, Fxy, dy, kemudian ininya baru dx, gitu ya. Itu cara menghitung integral lipat menggunakan integral berulang. Saya balik ke slide-nya. Nah, jadi kita bisa ngitung integral lipatnya menggunakan rumus ini atau rumus yang ini, terserah. Gitu ya. Cuma harus diingat kalau ininya pakai dx, maka ini harus batas dari x. Kemudian baru yang dy ini batas dari y. Kalau ini dy dulu, ini harus batas dari y, baru batas dari x. Begitu. Bentar. Oke. Bentar ya. Nah. Oke, nanti ini nilainya harus sama, pasti sama. Gitu ya. Ini hati-hati tadi bahwa batasnya kalau dy, batas y di sini.
dx belakangan nih. Jadi yang dihitung yang di tengah dulu. Baru setelah dihitung yang pinggirnya. Contohnya kita lihat ini. Supaya tahu ngitungnya. Integral 24, integral 12, integral 24, integral 12, apa tadi udah lupa lagi nih, memori udah tinggal 2 bit. 6x kuadrat y, 6x kuadrat y dx gitu ya. Ini saya kurung, ini dy. Nah, cara ngitungnya, waktu mengintegralkan terhadap dx, y-nya kita pandang sebagai konstanta itu ya, y-nya ngikut aja. Gitu ya, seperti waktu turunan parsial, nurunin terhadap x, y-nya kayak konstanta. Jadi ini ngitungnya 24, ini kita integralkan terhadap x, y-nya konstanta, ikutan aja, mau dikeluarkan ke sini juga boleh. 6x kuadrat asalnya dari 2x pangkat 3 gitu ya, y-nya ngikut aja gitu. Ini batasnya jangan lupa, ini batas x 1 sampai 2, ini dy. Nah, waktu memasukkan sering juga kadang-kadang keliru ini. Yang diganti yang mana? Kalau dx, integral terhadap x, ya x-nya yang disubstitusi. Menjadi 2 kali 2 pangkat 3 kali y dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 kali y. Jangan keliru ya, menggantinya yang x. dy. Nah, ini kalian udah bisa hitung sendiri ya. Gampang. Ini biasa aja. Oke, sampai situ paham nggak? Yang jawab yang nggak paham aja. Nggak ada yang jawab berarti paham. Kadang-kadang suaranya kalau nggak nyampe, kalau ngejawab suaranya kadang-kadang putus di saya. Tolong ditulis aja di layarnya kayak kemarin nulis, boleh pertanyaannya juga. Pak. Ya? Paham. Paham. Itu y-nya dianggap konstanta kalau sekali integral tadi. Waktu mengintegralkan terhadap dx, y-nya dianggap konstanta. Kenapa? Kayak turun parsial gitu ya? Betul. Wah, saya gambarnya udah ditutup. Tadi karena... Lagi aja, Pak. Kenapa? Ntar dulu, barusan soal tuh integralnya dx dulu ya. Berarti gambar ini atau gambar satunya lagi? Gambar satunya lagi. Nah, supaya lebih paham saya keluarkan gambarnya. Ini tadi soal dx dulu. Berarti gambar pertama. Kita open dulu. Tunggu, bentar, belum muncul. Lama munculnya. Nggak sabar tuh. Ini. Sebenarnya, bolak-balik ya ke sini sama ke sini. Yang ini, integral terhadap dx itu apa? Ini kita sebenarnya menghitung ini untuk satu keping ini. Satu keping ini berapa luasnya, rumus luasnya? Rumus luasnya adalah ya integralkan dari A ini yang saya tunjuk sampai B dari fungsi permukaan ini. Y-nya konstan. Selama di yang biru, di yang hijau ini, yang hijau apa ya, ini juga hijau. Yang hijau keping ini selalu Y-nya konstan kan. Hanya X-nya yang berubah-ubah ini. Y-nya ya semua sama. Jadi kayak turunan parsial, waktu mengintegralkan terhadap dx, y-nya konstanta. Setelah itu, memang kita lakukan lagi ini pakai rumus irisan sejajar. Irisan sejajar sekarang y-nya yang jalan. Setelah rumus luas kepingnya diketahui, luas irisannya. Begitu, moga-moga bisa ditangkap.
Aduh, bentar, koneksinya putus nih. Hilang di kalian ya? Halo Bapak. Ya, baru nyambung lagi ya? Iya Pak. Iya, barusan putus. Pak, di-share lagi. Ya. Ini Oke. Zoom-nya nih, bukan internetnya nih. Emang Bapak pakai internet apa Pak? Pakai IndiHome cepet kok. Saya masuk web lain juga buka-buka cepet. Ini si provider Zoom-nya kayaknya banyak yang pakai. Jadi Iya sih Pak. si Zoom-nya aja yang lambat ini. Bentar. Tapi di saya mah nggak lambat kok Pak. Nggak tahu. Ini pokoknya udah muncul kan ya? Layarnya udah keluar lagi? Ya udah Pak, udah Pak. Oke, saya lanjut. Pak. Saya lanjut ya. Jadi sekarang nomor 2. Hitung katanya soal nomor 1 dengan urutan berbeda. Jadi maunya DY dulu. Nah, kalau mau DY dulu, gampang. Ini dari situ tukar integralnya. Iya, tinggal tuker aja. Integral. Nah, ininya nggak berubah. Ini fungsinya nggak berubah. Kan ini menyatakan setnya tinggi permukaannya sih nggak berubah. Cuma ini DY dulu, baru DX. Yang jangan lupa, kalau DY dulu, ya harus batas Y dulu. Ini 24. Baru batas X 12. Gitu ya. Nah, ngitungnya kayak tadi. Kalau DY, X-nya yang konstan. Jadi ini saya hitung 12, integralkan terhadap Y, ini menjadi 3X kuadrat Y kuadrat gitu ya. X kuadratnya ikut aja. Batasnya 24 dx. Biasanya saya kurung dulu supaya jelas. Nah, ini kita sederhanakan dulu batasnya. Jangan lupa ini Y yang diganti ya, kan DY. Jadi 3 kali X kuadrat kali 4 pangkat 2 dikurangi 3X kuadrat. Ini 2 pangkat 2. DX. Udah, ini kan gampang. Polinom aja diintegralkan. Begitu, paham ya? Paham Pak. Paham. Coba yang ketiga. Hitung volume benda di bawah permukaan ini dengan daerah definisinya dibatasi ini. X-nya min 11, Y-nya 02. Saya gambar dulu. Saya tulis dulu soalnya di sini. Tadi apa? Lupa aja. Fxy sama X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2. Coba ini apa enggak dulu? Permukaan ini sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Gambarnya apa itu? Lingkaran. Enak aja lingkaran. Di ruang kok gitu. Ini set ini. Set gitu. Kalau ini konstanta, iya. Kurva ketinggiannya, iya. Lingkaran. Kalau ini diganti K. Tapi kalau dalam set apa? Ini salah satu silinder. Silinder. Bukan. Elips. Ngaco semua. Apa tuh? Bola. Enak aja bola. Bola mas kuadrat semua tuh. Itu kuadrat. Ya betul. Siapa tadi? Gak tahu.
Tadi ada yang benar? Paraboloid. Paraboloida ya. Pakai ida-ida. Oh ya, maaf. Maaf ya, nggak bisa. Nah, gitu ya. Kalau ditambah 2, tinggal dinaikkan 2 ke atas ya. Ini yang soal. Oke, jadi gambarnya paraboloida, tapi naik 2 ke atas. Jadi ininya paling kecil, setnya 2. Itu. Paling nggak bisa ngegambar. Ini kesini juga paraboloida. Itu. Kebayang nggak gambarnya? Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Katanya kembali ke soalnya. Hitung volume benda di bawah ini, jadi di bawah paraboloida ini. Di atas bidang set sama dengan 1. Saya mau ganti dulu di atas bidang X, O, Y aja dulu ya. Nanti baru ke sini. Dengan daerah definisinya X-nya min 11, Y-nya 02. X-nya min 11, jadi X-nya dari sini sampai sini, Y-nya 0 sampai 2. Jadi persegi panjang ini, betul? Nah, persegi panjang ini, X-nya min 11, Y-nya 02. Nah, tentukan volume benda di bawah permukaan ini, di atas bidang XY. Saya mau ngitungnya hanya sepotong aja ini. Di sini kan bidangnya maya yang di belakang. Saya mau ngitungnya X-nya antara 01 aja. Y-nya 02. Nanti tinggal volumenya dikali 2 karena simetri. Jadi saya hanya melihat sekarang daerahnya, sebutlah daerah S. Y, X-nya di antara 0 sampai berapa tuh? 1, ini bukan 11, 1. Y-nya antara 0,2. Nah, gitu ya. Hanya separuh. Yang di sini nanti tinggal dikali aja, karena ini kan bendanya ke sana tuh. Bendanya ruang ke sana. Simetri. Maka yang penting. Jangan nyanyi, Ra. Jangan nyanyi. Yang penting, nanti kalau mau nyanyi boleh seudah kuliah ini. Nah, yang penting kalau mau ngitung volume ini pasti integral lipat 2 gitu ya. Kita harus tahu gini, mana alasnya itu ini, itu jadi daerah definisinya. Jadi batas integralnya. Integralnya mau X dulu atau Y dulu? Hitungnya mau X dulu tuh berarti yang di dalam, ini yang X dulu. Kalau mau X dulu, ini batas X. Kemudian ini batas Y. Ya, Y-nya 02. Saya hanya ngitung yang ini. X-nya 01, Y. Setelah itu apa ini yang harus diisi di sini? Yang harus diisi di sini adalah, bayangkan kalau kita ada di bawah, ini kan tadi saya ganti di atas bidang X, O, Y soalnya. Jadi saya ada di bidang X, O, Y. Coba taruh matanya di sini. Lihat ke atas. Tingginya berapa ini? Kalau ini titik X, Y sembarang, tingginya berapa ini? Sampai tutupnya itu. Kan tadi di bawah permukaan ini. Permukaan ini adalah Z berarti. Set yang mana? Set bukan. yang ini ya? Itu. Betul? Paham ya? Iya. Betul. Jadi volumenya itu. Tapi sorry, saya ini yang di atas bidang X, O, Y ya. Ininya harus apa? D apa? Ini batas X, jadi DX dulu, baru DY. Ini batas Y yang kedua. Sekarang, balik ke soal tadi. Saya harus hapus dulu nih sebagian. Supaya nggak terlalu penuh. Kalau tadi, kita balik ke soalnya. Sama di bawah permukaan ini, daerah definisinya sama, cuma saya batasi
0 sampai 1 X-nya. Di atas bidang set sama dengan 1. Nah, bidang set sama dengan 1 kita gambar dulu. Pakai warna lain supaya agak bagus. Set sama dengan 1 itu kan gitu ya, bidang di atas XOY, sejajar dengan XOY. Ini set sama dengan 1. Ya, sebenarnya taki nggak sampai nembus sana. Nah, maka volumenya kalau diganti sekarang, sebentar, tadi namanya R. Saya ganti. Sorry, bukan R-nya. Jadi, sekarang kalau di atas bidang set sama dengan 1, volumenya berubah menjadi, tetap aja daerah pengintegralannya kan persegi panjang tadi, 0,2, 0,1, tapi ininya apa nih? Itu adalah, kita lihat sekarang di atas bidang set sama dengan 1. Jadi dari set sama dengan 1, ini tingginya ke sini berapa? Kan di atas bidang yang merah, di bawah paraboloida. Jadi dari sini sampai sana. Berapa ini panjangnya? Kurang 1. Nah, tinggal ini dikurangi 1, betul? Jadi tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 dikurang 1. Itu panjangnya ini. Udah, dx, dy. Hitungnya sendiri. Atau mau dihitungin? Ya, saya hitungin satu step aja yang dx ya. Jadi ini X sepertiga X pangkat 3. Ini konstanta. Ini semua konstanta nih. Y kuadrat tambah 1 nih. Diintegralkan terhadap X. Ya udah tinggal satu-satu aja ya. Yang Y kuadrat jadi XY kuadrat. 1 jadi X saja. Dengan batas 0,1 dy. Masukkan batasnya terhadap X ya. Masukkan terhadap X. Baru nanti diintegralkan terhadap Y. Oke, begitu. Batasnya lagi gitu, Pak. Hah? Oke. Iya, nanti berikutnya batasnya masuknya ke Y setelah diintegralkan ini. Paham nggak? Duh, saya jadi ragu. Terusin aja sedikit. Paham. Oke. Paham. Ya udah. Nggak tahu yang lain gimana teman-teman. Kalau ada yang nggak paham ngomong, jangan malu-malu. Tanya. Hah? Oh, mau nanya. Ya? Oh, mau tanya. Ya, silakan. Nggak keluar suaranya. Siapa dulu? Hah? Siapa dulu? Ada Mama 2. Dulu ya, siapa dulu Sak yang Mau mau? nanya, itu kan tadi katanya bakal dikali 2. Oh iya. Soalnya kan batas. Oh iya, pinter. Dikali 2-nya di mana ya? Ini di sini tuh dikali 2. Ya. Tadi masih warna putih ya, Pak? Iya. Makasih, Ini Pak. kali 2. Kenapa dikali 2? Kan saya baru ngitung batasnya ini. Yang ini. 0,1 dan Y-nya 0,2. Padahal di soalnya ini X-nya dari -1. Jadi X-nya harusnya dari sini sampai sini. Jadi daerahnya harusnya ini. Tapi karena simetri, saya hanya integralkan yang ini aja. Yang ini nggak dihitung. Kita lihat ke atasnya dia simetri. Jadi hitungnya hanya ininya 0,1. Kemudian dikali 2. Bendanya ya. Pak mau nanya. Ya. Kalau misalnya batasnya dari X-nya dari negatif 1 sampai 1, kemudian Y-nya dari negatif 2 sampai 2, berarti dikali 4 gitu, Pak? Iya, betul. Iya, Y-nya dari -2 itu ya. Ada 4 bagian kan, sini, dan sini. Kali 4. Itu kalau simetri ya. Kalau nggak simetri ya kita harus seluruhnya waktu ngitung. Misal permukaannya nggak simetri, kayak gini. Misalkan permukaannya. Itu kan nggak simetri tingginya si permukaan. Kalau nggak simetri ya kepaksa ininya langsung semuanya. Fungsinya pakai fungsi yang ini. Karena ini kebetulan simetri aja. Oke, ada lagi?
Tiara kalau saya mau nanya. Pak itu 02, 01 tuh dilihat dari sumbu X-nya gitu. Jadi 02 itu dari sumbu Y makanya dia DY gitu, Pak. Iya, betul. Awalnya saya sebenarnya tadi kan nggak nulis dulu ininya. Terus saya mau tentukan ini mau DX dulu nih saya ngitungnya. Ya harus batas X ininya 01. Baru DY, batas Y 02. Gitu ya. Ini kan 0 kan ya. Itu Tuh. Jadi dilihat ininya dari batas ini. Oke, udah. Si Tiara mau nanyanya yang kemarin dia. Tutorial, nggak saya jawabin. Oke, saya lanjut ya. Nggak ada lagi. Iya, Pak. Nah, yang kayak tadi mah nggak keluar di ujian. Keluar mah yang ini. Ini. Saya tulis aja ini. Itu mah udah jadi di situ nggak enak. Sekarang kalau ganti ya. Biru. Sekarang kita mau ngitung integral lipat 2 atas daerah R. DA itu ya. Ini umum. Ya nanti jadi DX DY ya. Nah, tapi ini R-nya seperti ini. R-nya itu bukan persegi panjang lagi. Tapi ini Y, ini X. Daerahnya kayak gini. Nah, ini Y sama dengan Fx gitu ya. Misalkan Y sama dengan Gx. Ininya konstan yang satunya. Dari A, X-nya sampai B. Beda dengan tadi ini. Y-nya, jadi R-nya ini kalau ditulis himpunan X, Y. X-nya di antara A sampai B. Tapi Y-nya di antara dua fungsi. Yang bawah G, GX. Fx gitu ya. Kurawal tutup. Nah, gimana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini integralnya nggak bisa ngitung dy dx atau dx dy sembarangan lagi. Caranya kalau seperti ini, oh ya, daerah seperti ini dinamakan daerah yang seperti ini dinamakan Y sederhana. Yang sederhana X-nya ya? Y-nya kan nggak sederhana kan? Jadi salah ini ya? Terlihat rumit, ya. Salah, Pak. Nah, tapi ketentuannya orang-orang matematik nyebut ini Y sederhana. Jadi yang gini yang Y sederhana. Y-nya fungsi. X-nya malah konstanta batasnya. Betul, ini namanya Y sederhana ya. Di diktatnya kalau mau dilihat ini. Yang kiri. Ini Y sederhana. Y-nya dibatasi fungsi. X-nya konstan. Jadi namanya rada nggak cocok. Yang sederhana yang X, tapi namanya ini Y sederhana. Ya udah kita ikuti aja. Nah, ngitung integralnya kalau gini, maka integral lipat atas daerah R, ini R, f x y dA, cara ngitungnya harus yang dibatasi fungsi duluan. Batasnya ini. Sama aja kayak tadi, ini batas Y-nya. Fx. Jangan F lagi ya. Ini F, ini F. Ini HX ganti aja, lah. Pak. HX aja, Pak. Ini H gitu ya. Bentrok. Nah, ini XY. HX. Ini HX. Nah, ini harus yang DY dulu, batas Y dulu. Baru setelah ini dihitung, diintegralkan yang batas ininya. Yang konstannya. Itu ya. Kalau daerah... Pokoknya yang ribet duluan gitu, Pak. Iya, kenapa? Kenapa? Coba kita lihat ini. Kenapanya kita lihat ini. Kalau saya punya R-nya sama dengan misalkan himpunan X, Y
X-nya 0 sampai 0 terus 1 sampai X2 itu Y-nya dibatasi misalkan tadi batas bawahnya fungsi G ya. Gx sama dengan X kuadrat. Y-nya dibatasi Hx sama dengan X pangkat 3 gitu. Misalkan Fxy-nya sama dengan Xy itu. Apa akibatnya kalau saya ngitungnya gini? Ini tulisan umum integral lipat. Kalau saya hitungnya ini, yang 1, 2 dulu. Fxy-nya Xy, ini berarti dx, dy, ini baru gx-nya X kuadrat, hx-nya X pangkat 3, gitu kan? Batas y-nya. Ini akan saya dapatkan menjadi X kuadrat X pangkat 3. Ini integralkan terhadap X menjadi apa? Setengah X kuadrat Y dengan batas 1, 2 dy. Kalau kita hitung lagi sama dengan X kuadrat X pangkat 3. Ini masuk ke X ya. Jadi 4 bagi 2, 2y tinggalan masuk 1 setengah y gitu. dy sama dengan y kuadrat min 1/4. Ini bodoh ah. Ini 2 dikurangi setengah tinggal 1/2. 1/2 per 2 y kuadrat. Batasnya X kuadrat X pangkat 3 sama dengan 1/2 per 2 X pangkat 6 dikurangi X pangkat 4. Nah, hasil akhirnya bukan angka. Padahal ini tadi menyatakan volume kalau fungsinya positif ya. Kalau ininya positif. Jadi nggak bisa tuh hasilnya nggak ada. Masih dalam X. Lain kalau kita ngitungnya dibalik. Gitu. Nanti kita lihat di contoh ya yang benarnya. Jadi nggak boleh yang batasnya fungsi belakangan kayak ini. Nggak boleh. Nanti hasilnya nggak dapat angka kita. Oke. Yang benarnya nanti saya lihat di contoh. Yang urutannya benar. Saya mau jelaskan yang satu lagi. Gitu ya. Supaya ingat saya jelaskan dari sini. Ada lagi R-nya himpunan X, Y. X-nya yang dibatasi fungsi. X lebih besar dari G, Y, tentunya X fungsi Y. X fungsi Y. Y-nya di antara C sampai D. Gitu. Nah, jadi gambarnya gimana? Seperti ini. Aduh, nggak bisa gambar. X, Y. Ini X fungsi Y. Jadi X fungsi Y yang nggak tahu gimana gambarnya. Pokoknya ini X fungsi Y. X sama dengan GY. Satu lagi lebih gede yang H. Nilai X ini. X fungsi Y. Ini X sama dengan HY. Tapi Y-nya di antara C sampai D. C sampai D. Ini lurus ya. Aduh, garisnya nggak lurus. Lurus nggak tuh? Lurus gitu, jawab. Lurus. Jadi daerahnya seperti ini. Kirinya fungsi dari Y, kanannya fungsi dari Y. Maka ngitungnya harus integral, kalau ini R fxy CA, harus urutannya yang fungsi duluan. Ini. Batas X, GY, batas X-nya sampai HY. Fxy
Ini harus D apa? DX dulu berarti. DX ya. Baru batas ini CD DY. DY. Mau dikurung ininya boleh supaya jelas, enggak dikurung nggak apa-apa gitu ya. Itu juga. Oke, itu kalau daerahnya sembarang. Nanti kalian nggak akan dikasih daerah yang ininya gini, ininya juga gini. Kalaupun diberikan yang gitu, pasti daerah yang bisa dibagi-bagi. Jadi Ya, kenapa? Yang gini nggak akan. Jadi pasti untuk kita mah yang salah satunya konstan gitu Pak ya. Iya. Tadi yang ini namanya apa? X sederhana atau Y X sederhana. Hah? X sederhana X ya. sederhana. X-nya malah rumit tuh dinamakan X sederhana. Gitu ya. Ini X sederhana. Pokoknya yang X sederhana artinya X-nya dibatasi fungsi. Yang tadi Y sederhana. Begitu. Saya di sini pakai huruf ini Yunani karena bukunya pakai ini. Ini bacanya udah lupa saya. V kalau nggak salah. V. Ini psi gitu. Nggak tahu lah. Pokoknya dua fungsi. Nah, mungkin juga di ujian dikasih kayak gini. Kalau kayak gini, kita bisa pecah dua nanti. S1 ini kan X-nya, Y-nya konstan dari bawah sampai sini, setinggi ini. Nah, ya pokoknya daerah yang bisa dipecah-pecah jadi Y sederhana dan X sederhana. Nanti integralnya dibagi-bagi atas daerah tersebut. Bisa juga daerahnya kayak gini. Tapi kalau di ujian pasti yang bisa dibagi-bagi menjadi X sederhana atau Y sederhana. Nanti diintegralkan satu-satu dijumlahkan. Apakah ada daerah yang sekaligus X sederhana dan Y sederhana? Coba mikir dulu. Daerah yang bisa dibilang dia X sederhana juga Y sederhana. Mikir di Hasilnya bukan angka. Bukan. Daerahnya bisa dipandang X sederhana, bisa dipandang Y sederhana. Kalau kayak ini kan pasti ini. Ini pasti apa? Y sederhana. Yang ini pasti X sederhana. Nah, ini mah ada nggak daerah yang ini bisa sebagai X sederhana, dia juga bisa sebagai Y sederhana. Ada. Mana? Yang gimana bentuknya? Udah ketemu tadi di paling depan. Ya itu yang sebelah kanan itu. Mana? Enak aja. Ini kalau persegi panjang. Semua sisinya fungsi. Enggak. X-nya AB. Y-nya dibatasi oleh GX sama dengan C. HX sama dengan D kan? Kan boleh fungsi konstan. Jadi dia sebagai Y sederhana. Boleh juga saya pandang gini. Y-nya yang konstan. X-nya dibatasi oleh GY ya. Sama A. AY sama dengan B. Ya, fungsi konstan. Jadi dia sebagai ini X sederhana, ini sebagai Y sederhana. Daerah yang sama. Ya oke, udahlah, nggak terlalu penting. Cari daerah yang tidak dapat dipartisi. Udah nantilah. Nggak usah lah. Ini udah tadi ya rumusannya. Udah contoh lagi. Gampang pisan kan kuliahnya. Tentukan integral ini. Kita hitung. Nah. Ya, kita hitung mana. Masih ngikutin nggak ini teh atau udah kebingungan? Masih Pak, insya Allah. 01 0y kuadrat. 01 0y kuadrat.
2Y E pangkat X. Kalau ini di soalnya hanya ditulis gini, ini pas DA, ini pasti DX DY atau DY DX. Tanpa ngintip soalnya gitu ya. Nah, ini DX DY harusnya DY DX. X, DY. Hah? Kenapa harus DX DY? Kenapa harus DY DX? Kita lihatnya ini batasnya. Karena batas keduanya. X, Nah, DY. ini pasti batas X kan? Nggak mungkin Y di antara Y kuadrat dan 0. Masa Y di antara fungsi Y, pasti Y ini, kalau ininya dalam Y, pasti ini fungsi X kan? X fungsi Y gitu kan? Nggak mungkin gini gitu. Berarti ini pasti batas dari X ini. Batas dari X jadi DX. Ya. Ini DY. Gitu ya. Jadi tanpa dikasih tahu ininya pun harus bisa merumuskan kalau di sini muncul berapa Y itu pasti ininya yang X. Kalau di sini munculnya berapa X gitu, pasti ini yang Y duluan. Oke, ini kita hitung. Sama aja dengan cara yang lalu. Ini integralkan terhadap X, E pangkat X, integralnya tetap, Y-nya konstanta aja. 0Y kuadrat, DY itu. 01, apa? Yang diganti X-nya, 2Y, E pangkat Y kuadrat, dikurangi E pangkat 01. Coba ini ingat nggak dalam langsung cepat? Ini apa nih? Pakai substitusi dalam kepala. Menjadi apa hasilnya? Ih, lama. Oh, Kira-kira aja Benar, dulu Pak. kalau E pangkat ya E pangkat juga. Tapi kalau diturunin ini dia menjadi tetap kali turunan ininya 2Y udah pas kan? Turunannya Iya, udah udah pas. Nah, udah pas ya udah. Ini setengah, enggak setengah. Y kuadrat ya. Sorry. Udah nggak pakai integral. 01. E pangkat 1 dikurangi 1 kuadrat dikurangi E pangkat 0 min 0 kuadrat sampai sekian. Oke. Pak itu jadi tambah. Nah, sama aja sih. Hah? Oh, ini tambah ya. Nggak jadi, Tambah nggak nol. jadi. Hapus Tapi atuh lah. sama aja jadi ya udahlah. Itu hapus tuh muncul terus kalau saya ganti layar. Nanti saya belum belajar ngebloknya. Tapi nggak apa-apa. Biar kalau pertanyaan suaranya nggak masuk bisa nulis pertanyaannya. Ya, Pak. Oke. Hitung volume benda pada oktan pertama yang terletak di antara paraboloida ini dan silinder ini. Baik, kalau nggak bisa ngegambar yang permukaan standar ya, kalian nggak bisa ngerjain. Coba kita lihat. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Satu lagi ada silinder. Apa tadi silindernya? Silinder tuh hanya 2 variabel yang muncul gitu ya. Tapi nggak linear, nggak pangkat 1 semua. Saya gambar masing-masingnya dulu. Yang kiri udah tahu kan ya, paraboloida kan, seperti itu, betul? Nah, yang ini gimana? Kalau cuma 2 variabel yang muncul, gambar dulu di bidang XY. Di bidang XY ini kan lingkaran jari-jari 2. Di bidang XY, lingkaran jari-jari 2. Di ruang gimana? Di ruang. Nah, di ruang. Tarik ke bawah sama tarik ke atas berarti. Ah, betul. Set. Ini kan lingkarannya di bawah sini kan ya. Saya gambar di yang sini aja ya, yang sininya malas saya susah gambarnya. Ini apalagi di belakang sini. Ini hanya seperempat bagian yang sininya aja. Setnya kemana? Bebas, sudah ke atas sama ke bawah. Itu tabungnya. Oke. Sekarang balik ke pertanyaannya.
Hitung volume benda pada oktan pertama. Jadi yang X, Y, Z-nya positif semua. Terletak di antara ini dan ini. Manakah? Kita harus menyatukan gambar ini. Coba saya satukan, berusaha. Belum tentu bisa. Ini lagi sumbunya salah. Di sini, kemudian saya gambar dengan warna lain. Jadi ujian bawa warna-warna. Ini melengkung di sini. Melengkung. Itu ya. Nah, aduh, saya nggak bisa gambar. Kebayang nggak? Berarti berada di dalam silinder yang biru, di bawah permukaan yang merah, betul nggak? Benda yang dimaksud di antara silinder dan permukaan paraboloida. Jadi di sini ini dalamnya nih yang saya tunjuk, dalamnya ya. Dalamnya ada di sini ya. Di oktan 1. Alasnya mana? Alasnya coba. Bawahnya. Benda itu. Hah? Itu yang bentuknya seperempat lingkaran. Ah, ini alasnya kan ya? Pakai warna lain. Supaya nggak campur aduk. Alas. Hijau aja Pak, hijau. Nggak mau. Ini udah ngambil. Ini alasnya, betul? Ya. Benda itu. Kalau dari alas saya taruh matanya di sini nih, matanya coplokin, mata tempel. Tingginya kemana itu? Lihat ke atas. Tutup atasnya yang mana itu? Atapnya. Itu yang paraboloida berarti, yang sama dengan X kuadrat. Oke, saya gambar ya. Berarti tutupnya dari ini alasnya di sini, saya tutupnya sampai sini, betul? Ini sampai permukaan yang merah. Ya, yang di sini mungkin sampai sini. Yang di sini mungkin sampai sini gitu kan? Oke, kalau udah paham itu gampang. Gampang, kenapa? Jadi volume integral lipat atas daerah R ini nanti kita rumuskan ini. Rumus umum aja dulu itu ya. R-nya apa ini R-nya? R-nya tadi adalah kan yang hijau ini tadi itu kan seperempat lingkaran ini, betul? Jari-jari 2 tadi. Ini kan. Nah, rumuskan ini sebagai X sederhana atau Y sederhana? Y sederhana. Bisa X sederhana, bisa Y sederhana juga ini. Jadi R-nya saya rumuskan, pilih yang konstan dulu salah satu. X, Y, saya pilih yang X-nya konstan. X-nya antara 0,2. Kalau demikian, Y-nya di antara apa? Kita lihatnya gini caranya. Setelah X-nya dipilih, total di antara 0,2 X-nya di tengah-tengah itunya ya, daerah integralnya ini. Total di sini, lihat ke bawah. Y-nya berapa itu paling bawah? Total di mana aja? 0 selalu kan? Y-nya paling atas ini berapa Y-nya? Nah, ini tadi kan persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini jadi berapa? Berarti akar 4 min X kuadrat. Gitu ya. Sebenarnya pengakaran ada plus min, tapi kita kan ngambil yang Y-nya positif. Yang kuadran 1. Yang minusnya di sini nggak ikut yang ke bawah. Jadi akar 4 min X kuadrat. Jadi harus bisa merumuskan ini sebagai daerah Y sederhana. Bisa juga gini, bisa juga. Saya hapus dulu ya. Sama aja nanti hasilnya. Bisa juga saya pandang dia yang ini untuk daerah ini, nggak selalu semua daerah. Saya mau pilih Y-nya yang konstan. Gitu ya. Y-nya konstan. Y-nya 0,2. Setelah itu apa tadi? Total di dalam daerahnya.
Sekarang lihat X-nya. Kalau lihat X-nya tariknya horizontal ya. Kan kita mau nyari X ya. Kalau ke atas mah X-nya konstan nanti. X-nya berapa di sini? Lihat ini. X-nya paling kecil berapa ini? Hah? Total X-nya 0 ya. Yang kirinya. Kanannya X-nya berapa ini? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, jadi X-nya berapa? Akar 4 min Y kuadrat gitu ya. Jadi si R ini boleh sebagai ini Y sederhana, boleh sebagai X sederhana. Nah, itu contoh lain daerah yang bisa X sederhana, bisa Y sederhana. Nanti kita lihat ada yang nggak bisa. Hanya bisa X sederhana aja atau Y sederhana aja. Nah, setelah itu tahu, balik ke sini. Jadi saya mau pakai yang ini ya. Jadi saya harus yang ini dulu. 0 akar 4 min X kuadrat baru 0,2. Nah, ininya apa? Itu adalah ruang kita tadi. Lihat, dari alas sampai atapnya tingginya berapa? Ini berapa tingginya? Kalau ini alasnya XY sembarang. Ini berapa ini? Hah? X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, fungsi yang merah kan? Fungsi yang ini kan? Kan ini paraboloidanya tutupnya. Udah jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. DY ya. DX. Oke? Paham nggak? Halo? Paham. Nah, ini tinggal dihitung aja ya sendiri ya. Atau minta dihitungin lagi lah, mahasiswanya pada gila. Integral Y dulu jadi apa ini? X kuadrat Y ditambah 1/3 Y pangkat 3. Masukkan 0 akar 4 min Y kuadrat DX sama dengan 0,2. Yang diganti Y-nya. X kuadrat akar 4 min Y kuadrat. X kemana? Ditambah 0 ya. Y-nya kan yang diganti. Batasnya bukan 4 min X kuadrat ya, Pak? Hah? Batasnya bukannya 4 min X kuadrat, Pak? Batasnya 4 min X kuadrat. Ini Bapak nulisnya Bisa Y. Mana? Ini X. Oke. Jadi ini min X kuadrat gitu ya. Kemudian masukin Y-nya. Sebentar. Saya masukin ini dulu sama 1/3 masukin. Aduh, susah angkanya. Jadi apa? 4 min X kuadrat pangkat. Ini pangkat 3 jadi 1/2. Dikurangi 0, kurangi 0. Udah ada kurungnya. DX. Ini susah. Harus pakai pemisalan sinus. Udahlah, tinggalin aja. Yang penting perumusan integralnya tahu. Ini harus pakai teknik integrasi panjang. Gitu ya. Oke. Lanjut. Contoh, hitung volume pada oktampera terletak di antara ini udah barusan. Nomor 3. Hitung ini. Ini penting sekali. Hitung ini. 0,4 Y per 2, 2. 0,4 Y per 2 sampai 2. Pangkat X kuadrat. DX, DY. Kadang-kadang diberikan integral kayak gini. Ini kita mau cari anti turunannya nggak bisa. Pangkat X kuadrat. Sampai mati juga nggak akan ketemu. Beberapa fungsi itu nggak bisa dicari anti turunannya.
Kayak sin dari X kuadrat itu juga nggak bisa. Gitu ya. Gimana kalau gitu? Nah, kalau menghadapi integral yang ininya nggak bisa dicari anti turunannya, dicoba ditukar. Ditukar ininya. Tapi nggak boleh gini. Tukar gitu. Batas Y-nya ditukar, batas X-nya ditukar dengan batas Y-nya. dy, dx. Nggak boleh, ininya nggak boleh gini. Waktu batasnya persegi panjang di depan memang begitu. Kalau batasnya udah fungsi, nggak boleh ini. Nanti hasilnya pasti memuat Y dong. Karena batas terakhirnya Y. Padahal harusnya angka. Jadi ini nggak begini. Kalau batasnya bukan konstanta, nggak boleh ditukar gitu aja. Harus dirumuskan dulu dengan mencari ini apa ini, X sederhana atau Y sederhana, nanti dibalik. Caranya gini, ini dx, berarti ini batas X nih. Jadi R-nya itu himpunan X, Y, X-nya dibatasi oleh ini dx duluan, jadi ini X, Y per 2, X kecil 2 gitu. Y-nya antara 0, 4. Gitu. Nah, gambar dulu. Gambar ya. Harus digambar daerah R-nya. Di bidang X, Y aja R tuh. X sama dengan dulu Y per 2. X sama dengan Y per 2. Atau sama aja Y sama dengan 2X. Y sama 2X. Ininya 1, ininya 2. Y sama 2X itu. Saya pakai warna. Y sama dengan 2X. Atau Y per 2 sama dengan X. Gitu ya. Satu lagi X sama dengan 2. X sama dengan 2. Pakai warna yang sama ini. X sama dengan 2. Jadi, jangan dilihat dulu yang ini. Kalau ini berarti apa? Daerah di antara lebih besar dari Y per 2. X-nya lebih besar dari Y per 2 itu mana? Saya mau gambar. Daerah X yang lebih besar dari Y per 2 itu yang mana? Perhatikan garis ini aja. Kanan ini ya. Tuh. Nih, semua. Iya, Pak. Kemudian lebih kecil dari X lebih kecil 2 mana? Sini kan, betul? Kirinya. Ya, semua di sini. Yang kiri. Kecil 2. Oke. Mundur dulu. Nanti akan kita gambar setelah lengkap. Nah, sekarang Y-nya antara 0, 4. Ini kalau 2 berapa ya? Ini 2, ini Y 2X, pas 4 ya. Y 2X, ini pas 4. Titik potongnya. Y, ini 4. Nah, Y antara 0, 4 mana? Ini Y sama dengan 4, ini Y sama 0. Jadi, daerah di antara ini, betul? Ya, ini yang ini aja. Y-nya besar dari 0 di atas sumbu X, lebih kecil dari 4. Nah, gabungkan dengan yang tadi. Saya gambar ulang aja pakai warna lain. Tadi yang di antara ini, X-nya lebih besar dari ini. Tadi adalah yang kanan, kata si Rafael kalau nggak salah tadi. Tapi di kiri 2. Di kiri 2. Yang ada biru dan hitamnya ada di mana irisannya? Yang semua ini adalah yang dilalui biru juga dilalui hitam. Segitiga. Segitiga yang sebentar. Segitiga yang hijau ini ya. Betul? Ya.
Itu kan dilalui biru juga merah, hitam. Saya mau hapus supaya nggak terlalu pusing. Jadi nanti membentuknya gitu. Push, push, push. Push, push, push. Push, push, push. Kemana push saya? Jadi daerahnya adalah ini. Nah, tapi tadi nggak bisa diintegralkan ini. Kita ubah sekarang si R ini menjadi balikannya. Jadi kalau ini tadi X sederhana, saya ubah jadi Y sederhana. Jadi sekarang pengennya si X yang konstan. Kalau konstan ambil ujung-ujungnya X. 0, paling kecil, paling besar 2. Setelah milih 0, 2, X-nya paling kiri kanan, total kayak tadi. Cari Y-nya. Kalau cari Y-nya, tarik ke atas bawah. Y-nya berarti antara berapa? Y-nya. Di total, ini bawah Y-nya berapa? Totalnya di mana aja harus sama. Y bawahnya berapa? 0. 0. Y atasnya? Ini harus Y berapa 2x. X? 2X kan ya? 2x. Harus Y dalam X ini. Nah, udah. Jadi, yang semula ini sama dengan integral R-nya harus sama. Ininya 02, 02X. Fungsinya mah nggak berubah, tapi hanya urutan integralnya aja yang berubah. Ini bisa kita hitung. Ini sama dengan, ini kan konstanta yang ada X-nya. Jadi tinggal Y pangkat X, karena terhadap DY. 02X. 02 dx. Masukkan 02 2x. Yang diganti apa? Oh ya betul, yang diganti y-nya ya, karena dy tadi. Yang diganti y-nya. Dikurangi, masukkan y-nya 0 ya 0. Y-nya yang diganti. Nah ini kan bisa integralnya. Sorry. Ini turunan dari x kuadrat 2x. Jadi ini pangkat x kuadrat. Batas 0,2. Gitu ya. Jadi nuker. Kalau ada integral yang nggak mungkin dicari anti turunannya, pasti harus ditukar urutannya. Caranya gimana? Tuliskan dulu ini batasnya tadi. Gambarkan. Rumuskan lagi. Gitu ya. Dengan dibalik. Dari X sederhana jadi Y sederhana atau sebaliknya. Paham nggak? Oh, Paham. Oke. Paham, Pak. paham Pak. Paham? Paham. Kalau paham, udahan hari ini sebenarnya bahannya. Mau lanjut aja biar cepat habis ya? Ide. Lanjut? Gimana